ini, maka selama acara ini berlangsung, tepuk tangan untuk Agim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga apa yang kita lakukan ini membuat kita yakin bahwa ada yang mengatur segala-galanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pak Amris yang baik, yang sudah saya kenal sudah lama, membantu usaha-usaha kami, pasti tidak pernah terbayangkan akan dititipi seperti ini. Benar? Kalau saya dengar ceritanya dari awal, sebetulnya tidak ada yang kebetulan. Kalau saya mengatakan bahwa meja ini jadi dengan sendirinya, percaya tidak? Halo? Udah lapar ini sepertinya. Kalau meja ini jadi dengan sendirinya, percaya tidak? Pasti ada yang buat, betul? Kalau baju saya ini tiba-tiba jadi dengan sendirinya, percaya tidak? Pasti saya disebut orang gila. Kalau, oh itu baju jadi dengan sendirinya. Kalau bangunan ini tiba-tiba jadi saja dengan sendirinya, percaya tidak? Bagaimana mungkin alam semesta ini jadi dengan sendirinya? Ada yang menciptakan. Makanya pertemuan ini yang paling penting adalah ingat kepada yang menciptakan kita semua. Baru sah pertemuan ini. Dunia hanya mampir. Tidak akan lama. Pak Amris, maaf ya, suatu saat pasti meninggal. Betul tidak? Mau bawa lampu yang mana ke kuburan? Nggak ada. Bawa palu yang mana? Tidak ada. Ini pasti ditinggalkan. Nah, mumpung masih hidup, mumpung masih ada umur, saya lihat dari depan juga ini yang hadir ini kelihatannya bakal meninggal semua. Ya kan? Kita lagi antri, lagi nunggu jemputan malaikat maut. Benar atau benar? Pasti benar. Ya. Tadi saya lihat Pak Dirjen memperlihatkan ceramah. Semua pejabat itu pasti berakhir jabatannya. Maaf ini mengingatkan kepada Dirjen nanti ya. Dan semua pejabat itu pasti berakhir hidupnya. Dan ada satu lagi, semuanya pasti dituntut pertanggungjawabannya. Jadi Pak Amris ini memang dunia ini keren seperti ini. Tapi pasti Pak Amris nanti dituntut pertanggungjawabannya. Kalau benar niatnya, benar caranya, sukses dunia, sukses akhirat. Makanya tadi diminta tanda tangan, semoga menjadi jalan mulia dunia akhirat. Karena dunia hanya mampir sebentar saja. Halo? Benarkah? Kenapa jadi tegang begini? Baik. Berikut ini saya akan cerita ringkas saja, karena Pak Amri sudah bicara banyak. Kalau ikan saya kebagian durinya nih, dagingnya sudah habis. Mungkin nanti bisa ditanya ke ChatGPT, siapa the most influenced person? Siapa yang paling populer? Pasti ChatGPT mengatakan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Dia menceritakan juga. Saya dengar saja bagaimana penjelasan ChatGPT versi teknologi. Alhamdulillah saya ditakdirkan jadi katanya kiai, jadi akan sedikit banyak menceritakan. Qadarullah, takdir Allah, saya juga pedagang Pak, pengusaha. Jadi mudah-mudahan lebih terasa powernya. Jadi Nabi Muhammad ini lahir, ayahnya sudah meninggal, yatim. Jadi tidak pernah merasakan kasih sayang ayah. Usia 5 tahun, ibunya meninggal. Usia 5 tahun yatim piatu. Usia 7 tahun, sudah mulai mandiri dengan menggembalakan kambing. Tapi usia 12 tahun SD sudah mulai bisnis diajak pamannya. Usia 25 tahun itu ada pemuda di Jazirah Arab di Mekah yang sangat terkenal. Seorang pengusaha sukses 16 kali
ke luar negeri dalam usia relatif muda. Itulah Muhammad muda. Dan masyarakat di Arab waktu itu memberi gelar yang tidak ada sebelumnya dan tidak ada sesudahnya, yaitu Al-Amin. Seorang yang sangat-sangat terpercaya, yang bila bicara pasti benar. Tidak ada sedikit pun perkataan yang tidak benarnya. Kalau berjanji, pasti ditepati. Tidak pernah meleset sama sekali janjinya. Dan kalau diberi amanah, tidak pernah ada yang terkhianati. Itu dari muda sudah seperti itu. Dan sangat terkenal. Muhammad muda ini sebelum jadi nabi, terkenal. Beliau memang sangat ganteng, atletis, pinter, tetapi yang paling terkenal adalah karakternya. Al-Amin, sangat terpercaya. Tidak ada sebelumnya, dan agak susah juga. Sesudahnya kita nyari yang seperti itu. Ini menjadi sangat penting bagi yang mau membangun karir. Harus dibangun dari Al-Amin ini. Jadi sebelum jadi nabi, Al-Amin dulu, barulah jadi nabi. Nanti sedikit diceritakan, kapan kira-kira bangsa ini akan bagus, itu aromanya itu bisa terbaca, Pak. Nah, apa kuncinya? Ada 4, hanya 4 saja. Jadi Rasulullah itu, Nabi Muhammad SAW, yang pertama namanya adalah Siddiq, benar. 2, amanah. 3, fatonah. Yang keempat, tabligh. Apa Siddiq? Nabi Muhammad itu dari awal orangnya benar. Niatnya benar, keyakinannya benar, pikirannya benar, perkataannya benar, perbuatannya benar, dan komitmen kepada kebenaran, konsisten di dalam kebenaran, dan senantiasa mengajak orang lain benar. Jadi benar itu mendarah daging, sampai ke lubuk hati terdalam, pikirannya, idenya, tindak tanduknya. Ini fondasi. Nabi Muhammad mengatakan, alaikum bisidqi. Hendaklah kamu jadi orang benar. Jujur. Karena dari sidik, yahdi ilal bir. Mengantarkan kepada kebaikan-kebaikan. Dari kebaikan, yahdi ilal jannah. Memasukkan ke sorga. Jadi, orang jadi baik asli itu, syarat utamanya jujur. Benar. Maaf ya, kalau lihat negara kita dari berita-berita selewat, begitu banyak korupsi di kasus-kasus apapun. Sepertinya masih agak lama bangsa ini jadi baik. Karena syaratnya jadi baik itu awalnya jujur. Halo? Maaf ya, ini rute yang memang begitu. Kalau orang tidak jujur, baiknya itu baik acting. Baik untuk menutupi ketidakjujurannya. Kalau ada seorang pejabat udah tidak jujur, maka selama kerja itu yang dipikirkan bagaimana memanfaatkan jabatan untuk ketidakjujurannya. Itu makan waktu. Lalu kalau udah dia tidak jujur, dia akan lebih lagi menghabiskan waktunya untuk menutupi ketidakjujurannya. Jadi kapan kerjanya mengurus negeri ini? Halo? Kayaknya kurang mendukung nih. Ini serius sekali, Pak. Jujur itu mutlak, bukan perkara pilihan. Maaf ya, saya kalau nanya santri mau nikah enggak? Mau enggak punya suami ganteng? Mau. Udah ganteng, pinter, mau tidak? Mau. Nanya Pak Amris saja. Pak Amris mau punya mantu ganteng tidak? Yang keras. Udah ganteng, pinter, mau? Udah ganteng, pinter, banyak rezekinya, mau? Tapi tidak jujur. Tidak mau. Dikadalin nanti anak Pak Amri, ya kan? Ya udah, ya. Jadi mutlak. Pak Amris tolong. Setiap orang yang mendengar PWP yang kebayang adalah orang-orang jujur, terpercaya.
nggak ada apa-apanya. Aksesoris yang lain kalau sudah nempel, tidak jujur, tidak benar. Maka fondasi terpenting jadi orang bahagia dan mulia adalah jujur terpercaya. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka katanya saya dengar-dengar juga penjahat juga nyari temen yang jujur. Lu harus jujur lo sama gue. Tapi kan kita penjahat bang, nggak apa-apa. Yang penting penjahat jujur, gitu kan. Coba saya pengen tahu ke bapak-bapak. Pak, bapak, maukah punya istri yang jujur? Jawab. Walaupun bapak-bapak kurang jujur. Ternyata si bapak walaupun kurang jujur, tetap istrinya harus jujur. Sekarang nanya ke ibu-ibu, Bu, Ibu, maukah punya suami jujur? Mau tidak? Ibu siap kalau suami ibu mengatakan yang sejujurnya. Enggak, nah inilah masalah di negeri kita, ya enggak? Suami pengen istri jujur walaupun dia enggak. Istri pengen suami jujur, kalau suami jujur kelenger, ini masalah. Maka tolong pastikan jangan bermain-main dengan ketidakjujuran. Allah mudah sekali membuka. Lihat itu, berapa banyak yang karir dibangun, akhirnya dikasih gelang sepasang. Rompi merah. Apa orangnya atau apa sih warnanya? Ya terserahlah ya. Dibuka, kalau udah dibuka habis itu karir. Tidak ada satupun ketidakjujuran yang tidak disaksikan oleh Allah. Orang masih menghormati kita karena masih ditutupi. Kalau udah dibuka pasti hancur. Makanya satu kata yang tidak boleh dianggap main-main adalah hidup jujur terpercaya. 2, amanah. Nah, Nabi Muhammad itu sangat amanah. Kalau bicara begini, ini amanah. Sekali dengar, itu dijaga. Orang-orang di zaman itu di Mekah, kalau pergi keluar kota, kunci, peralatan, kendaraan, dititipkannya ke Muhammad ini. Ini saya nyebut langsung Muhammad karena belum jadi Nabi waktu itu. Saking terpercayanya. Kalau jualan, pastikan tidak ada yang dicampur. Bagus, sudah hampir busuk, yang mentah, sehingga informasinya jelas. Dagang itu amanah. Setiap transaksi itu amanah. Dan orang sama sekali tidak ragu. Karena Nabi Muhammad ini mempertaruhkan apapun untuk menjaga amanah. Tanggung jawab. Masya Allah. Ini korupsi itu ciri orang tidak amanah. Selain tidak jujur, dia tidak amanah. Dia sudah bersumpah, tapi main-main. Dalam Islam, orang yang seperti itu namanya munafik. Kalau bicara tidak jujur, amanah dikhianati, berjanji tidak ditepati. Maka Pak Amris, saya senang kalau dengar tadi film itu, ya. Setiap mengatakan A, B, kami akan selesai tanggal sekian, jam sekian, itu amanah. Enggak ada cerita itu. Dan enak sekali kalau kita jadi orang amanah tuh, ringan hidupnya. Jujur itu nikmat, amanah itu ringan. Pak Amris, anak-anak Pak Amris adalah amanah. Bu Amris adalah amanah. Kalau nggak apa-apa saya nasihatin Pak Amris saja ya. Supaya yang lain nggak kerasa padahal dinasihatin juga. Tahu nggak sebaik-baik lelaki apa? Tadi saya sudah kirim pagi-pagi. Sebaik-baik lelaki adalah lelaki yang paling baik kepada istrinya. Kalau baik kepada klien, tapi kurang baik ke istri dan anak, belum baik. Aduh, kayak enak senyum-senyum. Karena kebaikan yang asli itu kepada amanah terdekat. Istri, anak, itu amanah terdekat. Kalau baik ke klien ada maunya. Supaya dia transaksi, betul tidak? Baik ke pembeli ada maunya. Baik ke atasan ada maunya. Bagi kita baik itu baik. Sebagai amal soleh. Nah, baik itu amanah. Jadi kalau ada klien, kenapa kita bicara baik ke klien? Karena klien ini amanah. Jadi atau tidak transaksi itu urusan kecil. Tapi kita jadi orang baik kepada klien, itu amanah. Setiap orang datang ke sini udah capek meluangkan waktu, udah nelpon, itu amanah.
harus diperlakukan sebaik-baiknya. Masya Allah, berbahagialah bagi orang-orang yang semua amanah ditunaikan. Saya senang dengan itu Pak, nahkoda kapal laut. Katanya nahkoda ini tidak akan keluar dari kapalnya sebelum penumpang terakhir keluar. Masya Allah, selalu keren orang yang amanah itu. 3, fatonah. Fatonah itu profesional, smart, di atas cerdas. Kalau pinter hanya akademik. Tapi kalau smart ini benar-benar lebih dari itu. Nah, siapa di antara hadirin ini yang paling pinter? Kalau dalam Islam ada cirinya Pak Amris. Ayyul mu'minina afdalu. Siapa orang beriman yang paling utama? Ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling mulia akhlaknya. Ayyul mu'minina aqyas. Siapa orang yang paling smart? Aksaruhum lil mauti dzikra. Orang yang paling banyak ingat mati. Wa ahsanuhum. Dan yang paling baik mempersiapkan kehidupan untuk sesudah mati. Ulaika aqyas, itulah orang yang paling cerdas. Jadi kalau bisnis itu jangan cuma ingat dunia ini, kita bakal mati nih. Bagaimana ini menjadi bekal kepulangan kita nanti? Kuncinya adalah ihsan. Apa itu ihsan dalam Islam? Beyond expectation. Benar gitu bahasa Inggrisnya? Halo? Do you understand? Stand under you. Jadi dalam Islam, maaf Pak Amris, kalau Nabi Muhammad itu selalu beyond expectation. Jadi kalau orang ekspektasi ke kita segini, nah yang kita lakukan di atas ekspektasi. Itulah sebetulnya yang dilakukan Nabi di dalam berbisnis. Jadi selalu orang itu puas. Ketika nitip modal, puas. Ketika membeli barang, puas. Ketika menjual, puas. Setiap transaksi kita lakukan yang terbaik. Dan itu tidak bisa kecuali pakai hati. Karena ada yang berbuat baik, tapi nggak pakai ikhlas. Nah, kalau pakai ikhlas, itu tembus ke hati orangnya. Makanya kan begini, ada orang baik, supaya apa? Supaya dia baik ke kita, itu belum bagus. Ada yang berbuat baik supaya dia hutang budi, itu lebih jelek lagi. Ada yang berbuat baik supaya dia tidak berbuat jelek, itu pun masih belum. Kenapa berbuat baik? Karena Allah menyuruh saya melakukan yang terbaik. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Inilah yang dilakukan Nabi Muhammad. Jadi kalau ketemu orang tuh, punten ya, kalau orang ketemu dengan Nabi Muhammad, pasti pikirannya sama. Semuanya sama. Siapapun dia, apa yang dipikirkan? Saya adalah orang yang paling disukai oleh Muhammad Rasul. Kenapa? Karena beliau selalu memperlakukan orang itu di atas yang terbayangkan oleh orang. Nabi Muhammad itu kalau dipanggil begini, "Hei Muhammad, tidak begini, tidak begini." Tapi selalu menyempurnakan badannya menghadap yang manggil. Walaupun tidak disebut Nabi, tidak disebut Rasul, dan beliau mengasongkan tangan duluan sebelum orang mengasongkan tangan. Dan beliau tidak melepas tangannya sebelum dilepaskan orang. Kalau beliau ada tamu, beliau tidak berbalik badannya sebelum tamunya benar-benar pergi. Saking membuat orang puas, bahagia. Dan itu tidak bisa kecuali standar hati kita ingin membahagiakan orang lain. Makanya bisnis itu bukan perkara transaksi uang dan barang. Tetapi bisnis itu perkara hati di dalam memuliakan orang-orang. Halo? Setuju tidak sih? Jadi kita bahagia. Kalau mengukur bisnis dengan uang, mau dibawa kemana uangnya? Tapi kalau bisnis itu jadi amal, akan jadi teman kita sampai di akhirat nanti. Maka lakukanlah pekerjaan ini
tidak dengan standar jumlah uang, tidak dengan standar hanya semata-mata orang jadi banyak klien, tapi kita bisa memberikan yang terbaik di atas ekspektasi. Dikit lagi boleh? Ini banyak lelaki nih. Yang saya tahu dalam pandangan Islam itu begini, Pak. Bapak-bapak, cobalah ke istri itu. Lakukan di atas ekspektasinya. Kalau kita bangun, sebelum istri bangun, langsung doakan yang terbaik. Jangan kedengaran, nanti jadi acting doanya. Ya Allah, muliakan. Sudah berjuang, engkau menyaksikan, ampuni dosanya, angkat derajatnya. Lalu turun Pak Amris dari tempat tidur, segera ke dispenser. Ambil air hangat, baru bangunkan Bu Amris. Bu, bangun, kasihkan. Beyond expectation. Pasti Bu Amris bengong. Apa? Minum. Nah, hangat itu airnya ya, jangan dingin. Udah begitu, jangan biarkan istri nyimpen gelas. Ambil oleh kita. Bawa. Istri masih bingung. Bapak ke toilet, jangan keluar dari kamar mandi, kecuali udah digosek kamar mandi. Bersihkan, rapikan. Bisa terpleset istrinya. Bawa anduk yang kering, kasihan kalau anduk bekas. Ya. Jadi istri ke kamar mandi udah lebih rapi. Istri ke toilet, Pak Amris bereskan tempat tidur. Pakai standar hotel bintang 5. Asli ini hadirin, ini serius nih. Di pesantren ini lelaki itu harus begini. Jadi tempat tidur rapi. Jadi enak. Pas pulang, udah rapi. Sajadah siapkan, siapa tahu mau tahajud. Kalau istri masak, enggak usah minta apa-apa. Nyusahin istri, enggak. Apa yang ada, itu rezeki terbaik kita. Dan selalu enak. Walaupun asin, pedas, enggak ada jeleknya. Enak. Jangan bikin kecewa hatinya, ya kan? Jangan nyuruh kecuali darurat. Bahkan kalau bisa Pak Amris nyuci piring sendiri. Kalau Bu Amris mau naik mobil, bukakan pintunya. Dan tutup lagi. Ya. Coba seperti itu. Pasti kaget. Coba nanti istrinya di treatment seperti itu. Pasti ada maunya. Gitu. Ada yang curiga aja Pak. Nggak akan lama lah. Paling 2 hari sadarnya. Gitu. Saya mengajak di sana semua santri karya, 1.400 karyawan di pesantren. Coba lakukan apapun beyond di atas ekspektasi orang. Dan niatkan sebagai amal soleh. Yang terjadi Pak, Masya Allah. Itu para istri asalnya kaget, heran. Tapi lama-lama menjadi sangat hormat kepada suaminya. Segan. Kenapa jadi pada melotot begini? Setuju tidak begitu ibu-ibu? Sebaik-baik lelaki adalah lelaki yang terbaik kepada istrinya. Percayalah hadirin. Kalau sudah di keluarganya baik, maka melayani yang lain, klien itu cenderung lebih baik lagi. Karena sebaik-baik akhlak itu adanya di rumah. Saya waktu naik ke pesawat bisnis, itu pramugarinya tuh gini-gini. Mau makan apa ya? Ini sopan. Saya mikir, luar biasa nih suaminya. Kalau begitu ke suami, betul tidak? Tapi kalau sama penumpang begitu ke suami, makan sendiri, itu ada super mie. Usahakan semua kebaikan berawal dari rumah. Insya Allah kita akan menjadi orang yang sangat profesional dan ikhlas. Dan yang terakhir, tidak cukup bisnis hanya uang dan barang. Yang terakhir adalah tabligh, artinya menyampaikan. Jadi tidak cukup orang datang ke sini hanya jadi urusan bisnisnya beres. Itu tidak cukup. Tapi orang datang ke sini mendapatkan juga nilai-nilai baik dari tempat ini. Jadi orang bisa berubah. Oh, saya lihat. Oh, itu sangat ramah. Bisa diterapkan keramahan. Oh, ini sangat profesional. Diterapkan profesional. Jadi
lembaga ini tidak hanya untuk menyelesaikan masalah, tapi juga mentransfer attitude akhlak yang baik. Sehingga berinteraksi selain masalah urusan kerjaan beres, masalah persaudaraan jadi indah, dan juga membawa inspirasi yang lain juga jadi lebih baik. Semoga itulah harapan kita, bisnis ini tidak akan kemana-mana, kecuali harus jadi amal soleh. Kuncinya dua, niatnya ikhlas dan caranya benar. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Abdullah Ginmas Tiar atau Agim yang sudah memberikan ilmu yang sangat berharga bagi kita semua yang hadir di sini. Sekali lagi beri palos yang meriah untuk Agim. Punten A, saya mau lengkapi kajian ilmu ini dengan 2 buah pantun. Ya, mohon cakepnya ya. Yang teriak cakepnya paling kencang, insya Allah masuk surga. Saldo tebal, jaminan mutu. Dipakai nge-gym, HP berdering. Kalau soal kajian ilmu, cuman Agim yang paling hebring. Tepuk tangan dong untuk Agim. Satu lagi ya, A. Makan-makan mampir di Cikini. Beli ketupat isinya benalu. Saya doakan semua yang hadir di sini makin sehat dan sukses selalu. Tepuk tangan untuk kita semua. Mohon berkenan Agim untuk menutup sesi kajian ilmu dengan doa. Silakan punten. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ya Allah, wahai pencipta, pemilik, penguasa, segala-galanya. Terima kasih Engkau takdirkan kami berkumpul di dunia ini dalam kebaikan. Jadikan pertemuan yang Engkau saksikan ini benar-benar menguatkan keyakinan kami kepadamu. Engkaulah Tuhan kami hanyalah hamba-Mu. Jadikan pertemuan ini membuat kami semakin syukur padamu. Tiada satupun karunia kecuali hanya datang dari-Mu. Jadikan sepanjang hidup ini orang yang senantiasa bersyukur. Ya Allah, jadikan tempat ini menjadi ladang kebaikan bagi kami. Ladang rezeki yang halal berkah. Ladang kami dapat menyampaikan kebaikan bagi saudara kami lainnya. Jalan keluar dari kesulitan dan masalah saudara kami. Karuniakan kepada kami hati yang ikhlas dalam beramal. Perbuatan yang mulia dalam bersikap. Lahir batin penuh sehat walafiat. Jadikan semua kesibukan kami menjadi ibadah. Lindungi sisa umur ini dari niat yang salah. Dari perbuatan yang buruk. Dari segala fitnah dan musibah. Mudahkan segala urusan yang membuat Engkau ridho. Dan jauhkan dari segala urusan yang membuat Engkau murka. Ya Allah, catatkan semua yang hadir ini semakin yakin padamu. Semakin patuh dan dekat denganmu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadikan kepada kami kebaikan di dunia ini. Wa fil akhirati hasanah. Dan karuniakan kebaikan bagi kami di akhirat kelak. Waqina azabannar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita beri sambutan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Kiai Haji Abdullah Ginmas Tiar atau Agim yang sudah memberikan kajian ilmu serta motivasi dengan tema meneladani akhlak Rasulullah dalam berbisnis dan ditutup dengan doa. Terima kasih AA. Berikutnya adalah sambutan dan ucapan syukur. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك